Hari ini Indonesia akan menghadapi Yaman. Kick off akan dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Live-nya di RCTI mulai jam 9. Pada pertandingan pertama, kedua tim sama-sama mendapatkan kemenangan. Indonesia berhasil mengalahkan Korea 1-0. Yaman berhasil mengalahkan Afghanistan 2-0. Dengan begitu, Yaman sementara berada di puncak klasemen. Yaman bukanlah tim mudah. Yaman itu di Piala Asia U17 2023 berhasil tembus perempat final. Hanya kalah dari Iran dengan adu penalti. Bahkan di babak grup, Yaman itu memimpin klasemen setelah menang persaingan dengan Vietnam dan Kyrgyzstan. Hal itu menunjukkan kalau Yaman memiliki sepak bola yang kuat. 2025 ini Yaman datang dengan pelatih berbeda ya, Summer Father. Pelatih berusia 34 tahun. Mereka juga datang dengan skuad yang berbeda. Di antara skuad Yaman ini, ada pemain yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia, yaitu Muhammad Al-Garas. Pemain ini sudah cetak 4 gol, mulai dari kualifikasi Piala Asia sampai sekarang. Di kualifikasi Piala Asia kemarin, Yaman inilah yang menumbangkan Malaysia 4-0. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Malaysia nggak ikut Piala Asia U17? Ya jawabannya karena dikalahkan oleh Yaman. Yaman yang menggagalkan Malaysia. Jadi pertandingan hari Senin nggak ada kata untuk meremehkan Yaman. Jika malam ini Indonesia bisa mengalahkan Yaman, Indonesia otomatis akan lolos ke babak berikutnya dan otomatis lolos ke Piala Dunia di Qatar. Semoga aja kali ini hasil baik kembali lagi menaungi tim Garuda Muda kita. Bukan lawan yang mudah, tapi setelah mengalahkan Korea, mental timnas Indonesia semakin tinggi. Dengan modal ini gue berharap kita bisa bermain lepas, tidak penuh beban, dan bisa mencetak gol lebih dulu dan mempertahankan keunggulan di sisa pertandingan. Dan semoga aja PR-PR di pertandingan pertama seperti passing yang kurang akurat, finishing yang belum sempurna, dan jarak antar lini yang masih jauh, semoga Coach Nova sudah mendapatkan solusinya. Kasih doa dan dukungan terbaik kalian. Aku berharap Coach Nova tetap memainkan strategi seperti kita mengalahkan Korea Selatan kemarin. Compact defense, bertahan dengan solid. Mudah-mudahan kita meraih kemenangan. Baik, kalau melawan Korea Selatan kita lebih bersabar. Namun kita akan bertanding untuk lawan berikutnya adalah Yaman, Mas Bagus. Ini untuk teknik bermain, kemudian juga strategi yang akan diterapkan kira-kira melawan Yaman seperti apa? Saya rasa tidak akan ada banyak perubahan yang berarti ya. Ini bukan masalah kita harus bermain bertahan atau bermain menyerang, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan yang tepat ketika lawannya berbeda, ya kan? Yaman jelas ketika semalam berhasil mengalahkan Afghanistan 2-0. Jadi posisinya by hitung-hitungan dia berada di atas Indonesia di klasemen, ya kan? Artinya ada kemungkinan Korsel akan bermain lebih kencang melawan Afghanistan. Saya pikir juga harus berpikir gimana caranya mencuri poin yang aman dulu dari Yaman. Misalkan mencuri 1 poin pun sudah cukup bagus begitu kan. Artinya peluang tetap terjaga. Karena sekali lagi yang paling penting adalah kita berada di posisi 1 atau 2 untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia. Kemenangan Indonesia hari ini akan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Semua mata Asia tertuju pada Garuda Muda. Timnas U17 Indonesia tantang Yaman demi tiket bersejarah ke Piala Dunia. Setelah mencatat kemenangan dramatis atas Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 di ajang kualifikasi Piala Asia U17, kini Timnas U17 Indonesia bersiap menghadapi tantangan berikutnya, Yaman. Laga yang akan digelar nanti malam ini menjadi laga krusial dan penuh tekanan. Karena bukan hanya tiket ke Piala Asia yang dipertaruhkan, tapi juga peluang emas menuju Piala Dunia kelompok umur. Yaman bukanlah lawan sembarangan. Tim asal Timur Tengah ini pernah membungkam Timnas U17 Malaysia, yang dikenal cukup kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Kemenangan mereka atas Malaysia menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak boleh menganggap enteng pertandingan ini. Tim Yaman datang dengan kekuatan penuh dan semangat tinggi, siap merebut posisi di puncak klasemen. Namun, sorotan kali ini sepenuhnya tertuju pada Garuda Muda. Timnas U17 Indonesia kini berada di bawah cahaya lampu sorot harapan dan doa jutaan rakyat. Dulu, Indonesia seringkali diremehkan oleh negara-negara Asia. Bahkan tim-tim seperti Malaysia, yang selama ini menjadi rival utama di kawasan, pernah memandang sebelah mata potensi sepak bola Indonesia. Kini, semuanya berubah. Tim muda Indonesia telah menunjukkan mental juara, disiplin taktik, dan semangat juang tinggi. Kemenangan atas Korea Selatan menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi bisa dianggap enteng. Jika malam ini mereka berhasil menumbangkan Yaman, maka tak hanya akan menjadi tiket otomatis ke Piala Dunia U17,
tapi juga akan menjadi catatan emas dalam sejarah sepak bola nasional. Lebih dari itu, kemenangan ini akan menjadi simbol kebangkitan, menyadarkan negara-negara Asia lainnya bahwa Indonesia telah bangkit. Malaysia dan rival-rival lama lainnya akan tertunduk malu melihat perjalanan gemilang Garuda Muda yang kini siap mengudara tinggi di panggung dunia. Seluruh rakyat Indonesia kini bersatu dalam doa dan dukungan. Harapan besar dipikul oleh pundak-pundak muda yang siap mencetak sejarah. Malam ini, bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang harga diri, tentang tekad, tentang Indonesia yang tak lagi ingin hanya menjadi penonton dalam pesta besar sepak bola dunia. Ayo Indonesia, waktunya menunjukkan bahwa Garuda benar-benar telah bangkit dan siap menorehkan sejarah baru.